Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita beribadah dalam Mezbah Keluarga. Ibadah yang kita adakan di rumah bersama dengan orang-orang terkasih. Saya percaya kita semua tadi sudah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari saya akan mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kembali hari ini. Hari Minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Beribadah melalui Mezbah Keluarga. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada atas setiap hidup kami, atas setiap tempat di mana kami beribadah saat ini. Kami percaya juga Tuhan bahwa ketika kami meninggikan memuliakan nama-Mu, Engkau bersemayam atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan menjadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Firman Tuhan kali ini saya ambilkan dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Agak panjang ya. Saya akan bacakan Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani. Saya ulangi, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan anak bungsu dan anak sulung ini satu gambaran dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Anak bungsu digambarkan sebagai seorang anak yang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan, yang memilih jalan dunia. Tetapi kita tahu kisahnya, pada akhirnya dia kembali. Tetapi di sini kita belajar sesuatu, bahwa seringkali didapati orang-orang itu menjauh dari Tuhan seperti anak bungsu ini. Anak bungsu ini merasa bahwa yang namanya kemerdekaan hidup adalah ketika dia bisa bebas melakukan apa saja tanpa ada yang melarang, tanpa ada aturan yang mengikat. Berarti dengan kata lain bahwa si bungsu ini ketika dia masih tinggal bersama dengan bapaknya dan juga saudaranya atau kakaknya, ya tentunya yang namanya rumah tangga, yang namanya keluarga pasti ada saja aturan-aturan atau hukum-hukum tak tertulis. Ya misalnya kita buat salah ya tentu saja ditegur. Jadi nggak ada yang namanya bebas 100% ngapain aja, nggak gitu kan. Nah, dalam pandangan si bungsu ini, dia merasa bahwa dia harus pergi dari rumah. Akhirnya dia memberanikan diri minta kepada bapaknya apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi bagiannya. Ya, ketika disampaikan itu bapaknya, ini bapak yang saking sayangnya nih sama anak, sampai akhirnya oke, yaudah dibagi, ya dia bagi hartanya, mana yang menjadi bagian anak bungsu, mana yang bagian anak sulung. Dan singkat cerita kita tahu bahwa si bungsu dia jual harta yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi miliknya itu, dan pergi. Ini, jadi dia tinggalkan bapaknya. Dia mencoba mencari kebebasan di luar. Dia mencoba mencari kemerdekaan di luar. Karena di luar bapaknya nggak akan tegur dia. Karena di luar kakaknya pun nggak akan tegur dia sekalipun dia buat salah atau buat apapun sesuka hati. Nah, gambaran kemerdekaan yang salah seperti ini sering terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa ikut Tuhan banyak aturan. Jadi orang Kristen nggak boleh ini, nggak boleh begitu. Gitu kan? Padahal sesungguhnya aturan-aturan firman Tuhan diberikan tujuannya adalah supaya kita ini tidak jatuh dalam dosa, supaya kita hidup dalam kebenaran. Tetapi seringkali kita merasa bahwa aturan itu mengganggu kita. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam perjanjian baru bukan lagi hukum Taurat yang diterapkan. Tetapi dalam perjanjian baru ini ada yang namanya hukum kasih karunia. Jadi sudah diberikan kasih karunia yang begitu besar saja, masih ada begitu banyak orang yang memilih jalannya sendiri. Yang penting aku Kristen, hidupnya nggak mau diatur. Ditegur hamba Tuhan sakit hati. Padahal tegurannya tujuannya baik. Di rumah ditegur oleh bapaknya atau ibunya, ngambek. Akhirnya justru keluar atau lari, cari kebebasan di luar. Jemaat dikasih Tuhan, saya mau beritahu saudara, jebakan-jebakan iblis ada di sekeliling kita. Jadi sebetulnya yang namanya aturan firman Tuhan atau
firman Tuhan itu sendiri, petunjuk hidup supaya kita ini tetap ada dalam kasih karunia Tuhan, supaya hidup kita ini terjaga dan terlindungi. Tetapi kadang-kadang ada beberapa orang yang justru merasa bahwa waduh nggak enak, biarkan aku bebas. Seperti anak bungsu ini, si bungsu akhirnya pergi, dia tinggalkan orang tuanya, dia pergi merantau ke negeri yang jauh. Di sana ngapain? Kalau di sana dia berinvestasi, berusaha di perantauan, ya bikin bisnis atau apa, that's okay lah, gitu loh. Masih mending. Lah ini di sana dia berfoya-foya. Yang namanya harta sebanyak apapun, ya, kalau tidak bisa di-manage, dikelola dengan baik, yang terjadi apa ya? Seperti anak si bungsu ini. Habislah semuanya. Ketika habis, sampai untuk makan aja nggak ada. Kadang-kadang heran juga ya. Ketika duit banyak, temannya banyak. Ya, begitu habis lari semua, temannya nggak ada satupun. Ya, dalam dunia nyata juga gitu ya. Ketika kita sedang mungkin punya sesuatu gitu ya, atau mungkin harta atau uang banyak, wah orang deket-deket. Tapi begitu nggak punya, dijauhi saudara. Ya, itulah dunia. Si bungsu seperti itu. Akhirnya apa? Dia ya ingin kerja di seorang majikan yang punya ya ternak babi intinya. Bahkan dia karena laparnya pengen makan ampas atau pakan babi aja nggak ada yang ngasih. Bayangin. Dari anak seorang yang boleh dikatakan kaya gitu ya. Bapaknya orang yang berkelimpahan. Jadi orang yang akhirnya punya harta banyak karena dia minta haknya dan akhirnya dia bawa pergi. Akhirnya sampai nggak punya apa-apa. Ini yang menarik. Dalam kondisi seperti itu, dalam dunia nyata, yang terjadi seperti ini sangat sedikit seperti anak bungsu ini. Artinya begini, dalam situasi di mana sudah nggak punya apa-apa lagi, ya, sebelumnya dia tinggalkan keluarganya, nggak punya apa-apa lagi, untuk kembali pulang itu tidak mudah. Saya yakin iblis akan gundeli dia. Kamu nggak malu, po? Ya, sama ya. Kita seringkali gitu. Kita ikut Tuhan, percaya Tuhan, akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Kalau udah jauh dari Tuhan, mau balik ke Tuhan rasanya, aduh, aku nggak layak. Aku nggak pantas. Aku sudah berdosa. Ini si bungsu ngalami itu. Tetapi perhatikan apa keputusan si bungsu. Sekalipun dia menyadari, wah aku nggak layak jadi anak bapak lagi, sampai statementnya seperti itu. Aku mau pulang, mau jadi seperti salah seorang upahan bapak loh. Aku mau jadi budaknya bapak, aku nggak apa-apa. Karena di sana orang-orang upahan atau budaknya bapakku ini semuanya makan berlimpah, nggak ada yang kekurangan. Aku di sini mau makan aja nggak bisa. Ini gambaran dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, merasakan aku udah jauh dari Tuhan. Aku udah meninggalkan Tuhan. Tapi aku mau kembali ya. Apa Tuhan masih mau terima aku? Aku nggak layak. Saudara, aku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan tetap menantikan saudara. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini tentang Bapaknya. Apa yang dilakukan Bapak itu? Bapak itu menantikan anaknya yang bungsu ini pulang. Bapaknya ini sedih. Kalau kita perhatikan, singkat cerita, si bungsu ini akhirnya dia mempunyai tekad yang kuat, yang luar biasa ini. Ya, dia memutuskan, aku mau pulang. Aku mau mengaku dosa. Dan betul, ketika dia pulang, masih jauh bapaknya udah lihat. Artinya bapak ini berarti memperhatikan terus ke depan. Dia menantikan. Jangan-jangan anakku pulang. Kapan anakku pulang? Ya bisa saja bapaknya juga selalu berdoa, Tuhan kirim anakku pulang. Ya ini mungkin walaupun gak diceritakan ya. Tetapi singkat cerita, ketika dilihatnya anaknya itu masih jauh. Bapak ini gak nunggu. Tapi dia berlari menghampiri anaknya. Lalu dia peluk anaknya. Gak peduli baunya kayak apa. Saya yakin anaknya udah gak wangi lagi. Waktu berangkat pergi mungkin masih wangi. Ya kan, pakaiannya bagus gitu ya. Ya, tetapi begitu pulang, pakaian pasti sudah compang-camping. Ya, untuk makan aja gak ada. Saya yakin baunya juga luar biasa, gak pernah mandi. Tapi bapak ini dia peluk anak ini. Karena dia begitu mengasihi. Itulah gambaran Bapa di surga sangat mengasihi saudara dan saya. Sekalipun kita orang berdosa, Tuhan sangat mengasihi kita. Yang dibenci dosa.
bukan kita. Sekali lagi, yang dibenci Tuhan adalah dosa, bukan orangnya. Bapak ini tidak suka dengan bau, tidak suka dengan kekotoran apapun yang dilakukan anak pada waktu itu, si bapak ini. Ya, tetapi bapak ini tetap mengasihi si anak. Bapak di surga sangat mengasihi kita. Tak peduli seberapa jauh engkau meninggalkan Tuhan. Tak peduli seberapa dalam engkau telah jatuh. Ayo pulang, kembali kepada Tuhan. Engkau yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini. Ayo pulang seperti anak bungsu ini. Lalu kita lihat kisahnya apa? Anaknya buat pengakuan dosa. Anaknya mulai mengaku dosa. Aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia bertobat. Jadikan aku seperti salah seorang upahan Bapa saja. Enggak layak disebut lagi anak Bapa. Ini pertobatan yang sungguh luar biasa. Singkat cerita kita tahu. Akhirnya Bapak ini tidak mengaminkan anaknya. Ya, anak bilang apa? Jadikan aku nggak layak lagi disebut anak Bapak. Enggak, Bapaknya nggak bilang, yo kamu udah bersalah. Enggak. Perhatikan, Bapak nggak pernah mengungkit-ungkit kesalahan si anak. Kalau saudara baca, tidak ada kata-kata Bapak, kamu memang anak yang kurang ajar. Kamu sudah menghabiskan semuanya. Tidak ada. Yang ada adalah apa? Dipeluk anaknya dikatakan, bahkan dia berkata kepada hamba-hambanya, anakku yang mati telah hidup kembali. Itu luar biasa. Lalu diambilkan jubah yang terbaik, ya dikenakan cincin, ini tanda meterai ini. Terus dikasih sepatu. Nggak cukup sampai situ. Ambil anak lembu tambun, ya sembelih, kita pesta. Luar biasa ya. Sudah berdosa, ngabisin harta. Begitu pulang dalam kondisi sudah nggak seperti anak bapak lagi karena mungkin sudah kunyel atau apalah ya. Tetapi bapaknya tetap mengenali itu anak. Sekalipun penampilan saya yakin sangat-sangat bertolak belakang dengan ketika dia berangkat pergi. Bapak sangat mengasihi. Bapak memulihkan posisinya. Kamu tetap anakku. Jemaat dikasih Tuhan. Engkau yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin engkau dulu sudah pernah, aku dulu pernah ke gereja. Aku pernah ikut Tuhan Yesus. Tapi karena, sekarang aku berdosa, aku udah gak layak. Satu hari ada satu teman saya dulu anak Tuhan sekarang meninggalkan Tuhan. Dia berkata, aku domba yang hilang. Saya mau beritahu, kalau engkau menyaksikan tayangan ini, kalau engkau yang terhilang, ayo datang kembali kepada Tuhan. Kalau engkau merasa anak yang hilang, ayo kembali pulang. Jangan biarkan engkau diperdayai iblis dengan mengatakan engkau nggak layak. Memang kita nggak layak, tapi ingatlah bahwa Yesus melayakkan kita. Seperti Bapak ini dalam kisah ini. Anak ini nggak layak. Dilihatnya mungkin penampilannya nggak lebih baik daripada budak-budaknya. Si bapak ini. Kucil kotor. Bahkan perilakunya yang di belakang itu mengerikan. Tetapi perhatikan bahwa bapak tidak mengungkit itu. Ada kasih besar. Kasih bapak yang begitu besar. Sehingga ketika orang berdosa kembali, bapak tetap menyambutnya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Belajar dari anak bungsu ini. Tapi perhatikan nggak sampai di situ kisahnya. Ketika pesta dimulai, si sulung, ini juga unik kisahnya, kok juga gak dikandani gitu ya. Nah, ada yang ngasih tahu, akhirnya dia pulang dari ladang, mendekati rumahnya, dia kaget, ada suara seruling, tari-tarian, wah ini pesta. Ada apa gerangan? Dia gak mau masuk. Akhirnya dia tanya salah satu hamba, apa yang terjadi? Dikatakan oleh hamba itu bahwa adikmu yang mati telah hidup kembali, dia yang pergi dah pulang, dan bapamu menyambut dia sedemikian rupa lah, kurang lebih seperti itu. Marah dia. Akhirnya apa? Si sulung tidak mau masuk ke rumahnya. Sampai bapak yang di dalam keluar. Ini gambaran lagi kita orang berdosa. Kita merasa benar, merasa baik. Sampai Tuhan sendiri mau menjangkau kita. Menyadarkan kita. Loh, kasih Tuhan tuh begitu. Ya, si sulung ini kan sebetulnya bersama-sama dengan bapak. Logikanya kan tadi dikatakan hartanya dibagi. Berarti yang di rumah itu punyanya si sulung. Tapi si sulung protesnya apa kepada bapaknya? Dia katakan bahwa aku gak pernah menyembelih anak kambing untuk bersenang-senang dengan teman-temanku. Bapaknya lagi bilang apa? Loh, engkau selama ini bersama-sama dengan aku. Apa yang ada padaku ya punya. Salahmu sendiri kasarnya gitu loh. Kenapa kamu gak sembelih? Jangankan anak kambing. Lembu sekalipun. Tidak masalah. Tetapi yang terjadi, si sulung ini
merasa bahwa dia ini udah kerja habis-habisan tapi nggak dapat apa-apa. Cuma dikasih Tuhan. Ini orang gambaran dari seorang yang tersesat di dalam rumah. Sesungguhnya apa yang dipunyai bapaknya kan punya dia juga. Tapi dia nggak bisa menikmati. Hidupnya diberkati Tuhan tapi nggak pernah bisa menikmati berkat. Merasa kurang saja. Bahkan dia nggak ngerti apa harus berbuat apa. Coba dikasih Tuhan, saya mengingatkan kita semua. Ya, mungkin ada saudara-saudara kita yang dulu meninggalkan Tuhan sekarang pulang. Sama dia. Jangan justru cemburu. Orang itu baru habis berbuat dosa sekarang bertobat. Hidupnya diberkati lah. Aku ini udah ikut Tuhan lama kok nggak diberkati. Ini salah. Firman Tuhan bahkan mengatakan ketika ada satu orang bertobat, malaikat Tuhan bersorak-sorai. Malaikat saja bersorak-sorai, bersuka cita karena orang bertobat. Jangan sampai justru kita sedih. Si A itu dulu meninggalkan Tuhan, sekarang balik kok masih terima. Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa yang bertobat. Sebesar apapun dosanya, sebesar apapun kesalahannya. Sekali lagi, kita belajar hari ini. Ada dua pribadi anak. Yang satu dia kelihatan taat, tetapi sesungguhnya dia juga terhilang. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia ini gak dapat apa-apa ikut bapaknya. Padahal bapaknya mengatakan semua ini milikmu. Si bungsu juga salah awalnya. Ya kan? Karena memang harta bapak kan punya siapa? Untuk anak. Tetapi si bungsu memang menghabiskan itu salah juga. Tetapi yang terpenting adalah ketika dia akhirnya mau bertobat. Pelajaran berharga buat kita. Jangan kita tertipu dengan segala macam godaan dunia. Ingat, ikut Tuhan kita dimerdekakan. Artinya kita jadi orang yang merdeka. Jangan tertipu. Merasa bahwa di luar sana lebih merdeka, bebas, gak ada yang ngatur. Hati-hati. Itulah jebakan si jahat. Supaya engkau terikat dan akhirnya justru engkau meninggalkan akan rumah bapamu. Jadi artinya apa? Justru kita bisa jauh dari Tuhan dan berakibat kebinasaan. Hati-hati. Tipu daya iblis. Wah, di luar bisa senang-senang, gak ada yang negur. Justru itu berbahaya. Loh, ikut Tuhan kok susah ditegur, sini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sesungguhnya itu adalah rule atau aturan yang dibuat Tuhan, itu tujuannya baik. Supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Supaya kita tidak terperdayai oleh si jahat. Kita belajar yang pertama tentang apa yang kita sampaikan hari ini. Bahwa Bapa itu punya kasih yang tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat. Sekalipun si bungsu sudah sudah berbuat dosa, ketika bertobat tetap disayangi dan dikembalikan fungsinya menjadi anak Bapa, bukan jadi budak. Yang berikutnya, belajar dari si bungsu. Di saat dia pada titik terendah, ada orang mengatakan titik balik atau titik nadir atau apalah, dia mengambil keputusan yang tepat. Ya, jadi godaan iblis saya yakin akan megang dia. Jangan usah pulang. Nggak punya malu boh. Ya, kamu sudah pergi dari rumah, ngapain sekarang pulang? Saya yakin iblis akan godain. Termasuk ketika kita merasa jauh dari Tuhan. Udah nggak usah ibadah lagi. Nggak usah ngapain lo. Ya, kamu sudah berdosa. Nggak layak kamu itu. Orang berdosa kok datang ke Tuhan. Itu tipu daya iblis, hati-hati. Justru kalau kau menyadari bahwa kau berdosa, ayo datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa. Kau gak bisa membersihkan dirimu dari kuasa dosa. Sorry, bukan menebus dosa ya, bahasa yang tepat adalah menebus hidupmu dari kuasa dosa. Ya, hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kau berusaha, besok aja kalau aku udah benar baru datang ke Tuhan. Salah, karena sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa benar dengan sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus. Yang berikutnya, bahwa Bapa kita atau Tuhan itu memulihkan kehidupan seseorang yang kembali kepadanya. Tuhan pulihkan kembali, engkau tetap sebut sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai keluarga kerajaan Allah. Nah, yang berikutnya kita belajar dari seorang yang si sulung. Ya, jangan kita sampai jadi seperti si sulung yang terhilang di rumah. Yang gak mengenal bapaknya dengan baik. Ya, karena apa? Bersama-sama dengan bapak, dia merasa bahwa hidupnya itu selama ini mengabdi saja. Gak dapat apa-apa. Padahal semua
semua yang di rumah itu adalah milik Dia. Jangan sampai kita nggak bisa menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, gara-gara cara berpikir kita yang salah, cara pandang kita yang salah. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini merasa bahwa aku jauh dari Tuhan, ayo kembali datang kepada Tuhan. Ingat, di luar Tuhan Yesus tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sehingga setiap orang yang datang kepadanya yang bertobat, maka dia akan ditebus dari kuasa dosa dan maut itu. Sehingga dia dimerdekakan. Kita memiliki jaminan hidup yang kekal ketika kita ada di dalam Tuhan. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga kerajaan Allah, mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan tanda kutip rumah. Rumah dalam hal ini adalah komunitas kita dengan Tuhan. Jangan sampai menjauh dari Bapa kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Tapi semakin dekat, bahkan tinggal terus di dalam Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan terjagai dan kita pasti diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar hari ini bagaimana seorang anak bungsu yang meninggalkan bapaknya yang berbuat dosa. Tetapi ketika dia bertobat, dia kembali pulang. Maka bapaknya tetap mengasihi. Kami menyadari Tuhan, kami pun orang berdosa. Mungkin kami seperti anak bungsu ini. Tapi kami mau Tuhan juga untuk kami kembali kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Bapa mengasihi tanpa syarat. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa kami. Tapi Tuhan melihat seberapa sungguh pertobatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami senantiasa tinggal dalam kasih karunia-Mu. Untuk kami bisa merasakan kebebasan, kemerdekaan dari dosa dan maut. Untuk kami jadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Dan tidak terperdayai, tidak tertipu oleh dunia dengan tawaran kemerdekaan yang semu. Supaya kami senantiasa ada di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan setiap kami semuanya, termasuk kami berdoa untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin merasa hidupnya jauh dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kembali lagi kepada Bapa. Dan biarlah anugerah dan kasih Tuhan memulihkan dan juga memperbaharui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa memberkati pemerintahan bangsa Indonesia, Pak Jokowi dan seluruh jajaran, semua kebijakan pemerintah di dalam menangani akan COVID-19 ini. Tuhan tolong semuanya. Dan kami percaya Indonesia akan terbebas dari pandemi. Kami percaya Indonesia akan semakin baik ke depan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai dan menjagai. Terlebih kami juga berdoa untuk hidup kami semuanya, termasuk pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan tolong, Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami. Jauhkan kami dari celaka mara bahaya. Jauhkan juga dari virus corona. Dan secara khusus sama berdoa untuk yang sedang terpapar corona dan harus isolasi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Seutuhnya kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kasih, berkat dan rahmat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Terus semangat yuk. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.